Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini saya Mitalina Nafisa yang akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Untuk itu, mari anak-anak kita simak bersama materi pembelajaran pada kali ini. Untuk pendidikan, teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yaitu ialah solusi inovatif untuk pendidikan yang inklusif. Dan ini nantinya kita bagi menjadi 5, ada pendahuluan, konsep dasar penerapan teknologi dalam PJJ, tantangan dan solusi, kemudian kesimpulan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya, bagaimana definisi teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan yaitu proses sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran menggunakan teknologi yang mungkin kita dalam keseharian pembelajaran kita masih menggunakan tatap muka ya, yang bertemu dengan langsung pada gurunya ya, tanpa menggunakan teknologi yang ada gitu ya. Mungkin hanya sebatas dengan buku, kemudian dengan penjelasan yang guru sampaikan. Dan kemudian tadi tentang definisi teknologi pendidikan, kemudian kita akan menjelaskan definisi pendidikan jarak jauh. Definisi pendidikan jarak jauh ialah metode pendidikan yang tidak memerlukan interaksi tatap muka secara langsung. Berbeda dengan pendidikan kita yang masih banyak menggunakan interaksi yang langsung, yaitu dengan tatap muka. Konsep dasar tentang perkembangan teknologi pendidikan itu ada sejarahnya ya. Sejarahnya dari pendekatan konvensional hingga era digital. Yang kita tahu lah ya, dari dekatan kita ya, pembelajaran kita sejarahnya ya, yang sebelumnya masih tatap muka, kemudian masih yang ini menjadi perubahan ya, perubahan menuju era yang digital ini, di mana yang sampai sekarang itu masih sangat banyak sekali uh, teknologi-teknologi yang terbarui dengan era semua sudah terinikan dengan digital. Kemudian definisinya, evolusi definisi teknologi pendidikan pada tahun 1963 sampai 2018. Nah, ini evolusi definisi ini, ya itulah perubahan dari zaman tahun 1963 yang mana perkembangan teknologinya masih belum begitu uh, ada dan masih konvensional. Kemudian perubahan yang sampai sekarang itu banyak sekali menggunakan era digital. Kemudian karakteristik karakteristik PJJ yaitu ini ya, fleksibilitas tempat dan waktu. Ya, kita gampang mudah mengakses apapun ya, fleksibel dimanapun itu kita bisa belajar dan kapanpun itu juga kita bisa belajar. Jadi pendidikan itu tidak terbatas dari jam 7 sampai jam 2 saja, tapi kita bisa belajar itu misal di waktu-waktu yang mungkin kita inginkan. Kemudian berbasis teknologi komunikasi interaktif. Ya, ini banyak sekali teknologi komunikasi yang interaktif ya, seperti Zoom atau apa segala macam. Itu yang memudahkan kita antara guru dengan muridnya. Dan di sini ada fungsi teknologi dalam pendidikan. Meningkatkan kualitas pembelajaran, menyediakan akses yang lebih luas. Nah, ini
beberapa fungsi teknologi dalam pendidikan. Lanjut, penerapan teknologi dalam PJJ. Komponen utama ialah desain bahan ajar berbasis digital. Bahan ajar yang seperti yang berada di universitas terbuka. Salah satunya contohnya yaitu tidak hanya dengan buku modul saja yang bisa kita pegang, tetapi juga bisa bahan ajar itu dengan melalui website-website yang bisa kita akses untuk bisa mempelajarinya. Kemudian ada LMS ya, sama seperti e-learning yang ada di universitas terbuka itu. Kemudian juga ada penggunaan media interaktif ya. Selain kedua yang tadi, penggunaan media interaktif juga bisa menggunakan dengan Zoom atau Google Meet yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan dari teknologi dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Yang kedua, pengukuran dan evaluasi otomatis. Yang ketiga, aksesibilitas global. Selain pendidikan jarak jauh yang memiliki sangat banyak manfaat, fungsi, maupun yang tadi kita pelajari ya, yang komponen utama keuntungan gitu ya, tapi juga terdapat tantangan dan solusi untuk teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yaitu tantangannya yang pertama, kesenjangan digital. Banyak sekali mungkin ya bagi kita masih ada yang keterbatasan tidak memiliki handphone atau mungkin bisa juga tidak memiliki laptop ya yang secara pembelajaran kita masih perlu itu untuk belajar itu menggunakan laptop dan handphone terutama itu. Namun karena adanya keterbatasan dari masing-masing peserta didik tentunya berbeda-beda ya. Berbeda-beda, ada yang kesenjangan ada yang tidak memiliki, ada yang sudah memiliki. Dan yang kedua, kurangnya keterampilan teknologi pada pengajar dan peserta didik. Nah, dengan adanya sudah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, terkadang justru karena tidak adanya latihan atau mungkin tidak adanya pendidikan tentang keterampilan dalam teknologi bagi pengajar dan peserta didik itu juga merupakan hambatannya. Salah satu juga tantangannya. Apalagi di daerah di pelosok-pelosok atau mungkin dari segi usia dari pengajarnya mungkin yang terbatas sehingga mereka tidak terbiasa dengan digital yang ada. Kemudian tantangan yang ketiga ialah kendala infrastruktur di wilayah terpencil. Nah, tantangan yang ketiga ialah ini merupakan PR ya untuk Indonesia ini, di mana di wilayah-wilayah terpencil banyak sekali infrastruktur yang belum terfasilitasi adanya digital yang ada, teknologi yang sudah semakin canggih, namun daerah-daerah yang terpencil, daerah pelosok ya 3T itu mereka masih tradisional dengan apa yang ada. Listrik pun mereka juga masih ada yang keterbatasan, apalagi dengan teknologi yang sekarang dengan WiFi atau mungkin laptop, komputer sekalipun gitu ya, mereka sangat terbatas. Kemudian dengan adanya tantangan ini, pastinya sudah ada solusi untuk itu. Yaitu solusinya yang pertama penyediaan perangkat dan akses internet murah. Dengan penyediaan perangkat dan akses internet yang murah, ini akan mengurangi kesenjangan digital yang ada. Dengan mungkin ada yang keterbatasan tidak memiliki handphone ataupun laptop segala macam,
dan dengan tidak adanya akses internet, ya, dengan dimurahkan penyediaan perangkat dan akses internet yang murah ini semoga bisa menjadikan solusi. Kemudian yang kedua, pelatihan teknologi bagi pengajar. Nah, ini sangat penting untuk keberlangsungan pembelajaran yang ada. Jadi tidak hanya peserta didik yang dibekali dengan digital yang ada, namun bagi pengajar terlebih dahulu diberikan pelatihan keterampilan untuk mereka bisa mengakses teknologi yang ada dan bisa mengajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga teknologi untuk inovasi. Nah, ini ya, dari kendala infrastruktur yang ada, kita bisa berkolaborasi dengan lembaga teknologi untuk merubah yang ada dengan inovasi. Kesimpulannya, itu poin utama. Teknologi pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Jadi, jangan jadikan teknologi pendidikan itu malah menjadi mempersulit kita, malah jadi membuat kita kebingungan gitu. Namun, jadikanlah teknologi pendidikan itu malah sebagai kunci yang bisa meningkatkan akses kita dan meningkatkan kualitas kita supaya lebih maju dan lebih inovasi lagi. Kemudian poin yang kedua, pendidikan jarak jauh menyediakan solusi inovatif untuk tantangan pendidikan global. Ya, dengan pendidikan jarak jauh ini menjadi apa ya? Solutif untuk para peserta didiknya, ya, untuk bisa bersaing dengan pendidikan global yang ada. Dan kesimpulan yang selanjutnya yaitu ajakan bertindak. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam pembelajaran untuk memperluas akses pendidikan bagi semua. Inilah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh ya yang kita pelajari dari awal hingga akhir sampai kesimpulan ini. Semoga dengan adanya teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh menjadikan pembelajaran yang lebih berkualitas, inovatif, dan lebih berkembang lagi. Sekian dari saya untuk penjelasan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tentunya pasti banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf dan terima kasih telah menerima dan mau mendengarkan penjelasan dari saya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.